Seorang janda kaya Belanda, Dewi Larasati, yang hidup dalam kemewahan, mendapati dirinya terjerat dalam cinta tak terduga dengan Teguh, seorang TKI Indonesia yang sederhana. Saat ketertarikan itu tumbuh, perbedaan status sosial mulai mengancam hubungan mereka, sementara masa lalu Dewi dan keraguan Teguh menjadi penghalang besar. Namun, apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan? Ataukah kenyataan akan memisahkan mereka selamanya? Ikuti perjalanan mereka melalui gairah, pengorbanan, dan keputusan besar dalam mencari cinta sejati. Selamat datang, para penonton yang penuh rasa ingin tahu dan gairah, di channel Janda Elit. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang penuh dengan ketegangan, hasrat, dan perjalanan cinta yang menggugah hati. Setiap cerita yang kami hadirkan adalah undangan untuk merasakan emosi yang tak terduga, untuk terbuai dalam kehangatan yang membara, dan untuk memahami betapa kuatnya ikatan antara hati dan takdir. Kami berdoa agar setiap langkahmu di sini membawa kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta sejati yang tak terbatas, seperti kisah-kisah yang akan kami bagikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini, agar lebih banyak orang di luar sana dapat merasakan gemuruh emosi yang kita bangun bersama. Komentar pendapatmu, dan bagikan cerita ini hingga ke penjuru dunia, dari kota-kota besar hingga ke desa-desa yang tak terjamah. Biarkan setiap kata dan perasaan ini menyebar, menyentuh hati yang paling dalam. Mari kita buat kisah ini viral. Dewi Larasati berjalan dengan anggun di trotoar kota Amsterdam. Langkahnya yang mantap dan penuh percaya diri menarik perhatian setiap pasang mata yang melintas. Tubuhnya yang ramping terbalut pakaian berkelas, dengan sentuhan parfum mewah yang menguar mengikuti jejaknya. Meski usianya menginjak 39 tahun, kecantikannya yang matang, dengan mata biru tajam dan senyum memikat, tetap memancarkan pesona yang tak terbantahkan. Saat itu, sebuah kafe kecil di pinggir jalan mengundangnya untuk berhenti sejenak, menikmati secangkir kopi setelah berkeliling kota. Begitu melangkah masuk, matanya bertemu dengan sepasang mata coklat yang dalam, yang memandangnya dengan ketertarikan yang langsung terasa. Teguh Prakoso, seorang TKI Indonesia yang baru saja selesai bekerja, duduk di sudut kafe itu, mengenakan pakaian kasual yang sederhana namun memberi kesan maskulin. Dia tampak begitu biasa, namun ada sesuatu yang membuat Dewi merasa tertarik pada pria tersebut. Dewi melangkah mendekat, dan perasaan tak terduga muncul dalam hatinya, seolah ada magnet yang menarik mereka berdua. Teguh yang awalnya tampak ragu, akhirnya memberikan senyum yang hangat, menyambut Dewi dengan tatapan yang penuh ketertarikan. "Selamat pagi, Nona," ucap Teguh dengan suara dalam yang menenangkan. Dewi membalas senyumnya dengan lembut, merasa ada ketertarikan yang langsung menggelora, namun ia mencoba menahannya. Senyum Teguh terasa begitu menggoda, seperti ada undangan tersembunyi di baliknya. "Pagi," jawab Dewi dengan nada rendah yang penuh teka-teki. Mereka terlibat dalam obrolan ringan yang tak terduga, di mana Dewi menemukan dirinya semakin nyaman dan tenggelam dalam pesona Teguh. Semakin mereka berbicara, semakin Dewi merasa ada sesuatu yang menyala dalam dirinya, sesuatu yang sudah lama terkubur. Sebuah perasaan yang bahkan ia sendiri tak mampu menjelaskan. Dewi pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Meski percakapan mereka berlangsung santai dan penuh tawa, ada sesuatu yang mengganggunya. Sejak pertemuan itu, wajah Teguh terus menghantui pikirannya, dan ia merasa heran mengapa sebuah pertemuan sependek itu bisa mengusik hatinya begitu dalam. Sesampainya di rumah, Dewi duduk di depan cermin besar di kamarnya, menatap bayangannya sendiri dengan tatapan kosong. Perlahan, ia menyentuh lehernya, merasakan sensasi hangat yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, membayangkan bagaimana tangan Teguh yang kokoh bisa mengelus kulitnya. Namun, ia cepat-cepat mengusir perasaan itu. Dewi Larasati adalah seorang janda kaya, wanita yang sudah mapan, dan tidak membutuhkan cinta dari seorang pria yang hanya bisa memberi harapan kosong. Namun, entah kenapa, perasaan itu semakin kuat. Teguh bukan tipe pria yang ia biasa temui. Dia bukan pria yang mencari keuntungan atau kekayaan.
Ada ketulusan dalam setiap kata yang diucapkannya, dan hal itulah yang membuat Dewi merasa sangat tergoda. Apa yang sebenarnya ia cari? Apakah itu hanya ketertarikan fisik semata? Atau ada lebih dari itu? Di sisi lain, Teguh, yang tinggal di kos sederhana, juga tak bisa menghilangkan bayangan Dewi dari pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, senyum Dewi yang penuh misteri selalu muncul. Ada ketegangan yang berkembang dalam dirinya, antara ketertarikan dan keraguan. Apakah dia benar-benar tertarik padaku, atau hanya terpesona oleh statusku? Pikir Teguh dalam hati. Teguh menghabiskan malam itu dengan Wayan, temannya yang juga seorang TKI, di sebuah restoran kecil. Mereka berbicara tentang kehidupan mereka di Belanda, perasaan rindu pada keluarga, dan bagaimana kehidupan di luar negeri terkadang terasa sepi. Namun, ada satu hal yang selalu menghantui Teguh, Dewi Larasati. Setiap kali dia berbicara tentangnya, Wayan hanya bisa tersenyum nakal, mengetahui dengan jelas bahwa ada sesuatu yang berkembang antara mereka. "Bro, kamu tahu kan apa yang kamu rasakan?" tanya Wayan dengan nada penuh arti. Teguh menunduk sejenak, merasakan panas di wajahnya. Aku cuma merasa ada sesuatu yang berbeda. Dewi itu, dia berbeda dari wanita yang biasanya aku temui, jawab Teguh pelan. Wayan tertawa kecil, mengangkat gelas birnya. Maksudmu, dia lebih dari sekadar kaya dan cantik, kan? Teguh hanya mengangguk, merasa kebingungannya semakin besar. Dewi bukan hanya seorang wanita dengan kecantikan luar biasa. Dia juga memancarkan aura yang memikat. Jangan terlalu dipikirkan, bro. Kalau memang ada perasaan, coba saja jujur. Jangan terjebak dalam keraguan, saran Wayan. Malam itu, Teguh kembali ke kamarnya dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Dia tak bisa mengabaikan fakta bahwa ada ketertarikan kuat yang tumbuh di dalam dirinya. Apakah ini hanya obsesi sesaat? Atau ada sesuatu yang lebih dalam antara dia dan Dewi? Ia merasa dilema yang tak terduga semakin menguasainya. Hari berikutnya, Dewi mengundang Teguh untuk makan malam di rumahnya. Meskipun masih ragu, Teguh akhirnya menerima undangan itu. Sesampainya di rumah Dewi yang mewah, ia merasa canggung, namun Dewi dengan lembut memintanya untuk duduk dan merasa nyaman. "Kamu tidak perlu merasa canggung di sini," ucap Dewi. Matanya menatap Teguh dengan penuh perhatian. Begitu ia duduk di meja makan, atmosfer di sekitar mereka menjadi lebih intim. Dewi menyajikan hidangan mewah, namun ia tak hanya memikat Teguh dengan makanannya, tetapi juga dengan caranya yang memikat, gerakan tangannya yang lembut, senyuman yang tak pernah lepas dari wajahnya, dan tatapan penuh teka-teki. Teguh merasa terperangkap dalam pesona Dewi, dan semakin lama, jarak antara mereka semakin mengecil. Ada energi yang mengalir di antara keduanya, sebuah ketegangan yang sulit dijelaskan. Dewi tertawa lembut, matanya berbinar saat berbicara tentang kehidupannya, dan Teguh, meski merasa terkesima, juga merasa semakin terhubung dengan wanita itu. Mereka berbicara lebih dalam tentang kehidupan masing-masing, dan setiap kata yang keluar dari mulut Dewi terdengar begitu menggoda bagi Teguh. Ada daya tarik tak terungkap yang berkembang di antara mereka, dan semakin lama, Teguh merasa tidak bisa menghindari ketertarikannya. Tidak hanya fisik, tetapi juga kepribadian Dewi yang begitu kuat dan mempesona membuat Teguh semakin merasa tertarik. Tanpa disadari, mereka mulai berbicara lebih dekat, tertawa bersama, dan menikmati keintiman yang mulai tercipta. Setelah makan malam, Dewi mengantar Teguh ke pintu. Ada keheningan di antara mereka, namun kali ini, keheningan itu terasa nyaman. Saat mereka saling berpandangan, Dewi merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Perasaan yang selama ini terkubur kembali muncul, seperti api yang menyala dalam hatinya. Dewi merasa tergoda, dan tanpa bisa menahannya, ia mendekatkan dirinya kepada Teguh, menyentuh lengan pria itu dengan lembut. Teguh merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Matanya menatap Dewi yang hanya beberapa inci dari wajahnya, merasakan getaran yang sama. "Aku tak tahu harus berkata apa," ujar Teguh dengan suara serak. Dewi hanya tersenyum dan melangkah mundur, memberi ruang di antara mereka. "Aku juga tak tahu apa yang harus aku katakan, Teguh," jawab Dewi pelan. Namun, dalam hatinya,
Ia tahu bahwa perasaan ini sudah tak bisa ditahan lagi. Ketertarikan itu nyata, dan mereka berdua tahu bahwa pertemuan mereka lebih dari sekadar kebetulan. Ketika Dewi menatap Teguh untuk terakhir kalinya malam itu, ia merasakan gelora hasrat yang semakin kuat, dan ia tahu, mereka baru saja memulai perjalanan yang tak terduga. Dewi Larasati berdiri di balkon apartemennya, menatap keindahan kota Amsterdam yang terhampar di bawah sinar bulan. Angin malam berhembus lembut, menyentuh kulitnya yang halus. Namun, hatinya tak bisa sepi. Setelah pertemuan dengan Teguh malam itu, perasaan yang dia coba sembunyikan mulai muncul kembali, tak bisa ditahan. Dewi menatap dirinya di cermin, merenung tentang apa yang terjadi antara mereka. Dia harus mengambil keputusan besar. Apakah ia hanya akan menikmati kedekatan ini tanpa berharap lebih? Atau apakah ia akan memberi dirinya kesempatan untuk merasakan cinta lagi? Perasaan yang selama ini ia kubur muncul kembali dengan jelas. Gairah, hasrat, dan rasa ingin tahu terhadap Teguh yang membuatnya terpesona. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu. Teguh adalah pria sederhana, berbeda dengan pria-pria sebelumnya yang datang hanya karena status dan kekayaan yang dimilikinya. Dewi menghembuskan napas panjang dan menoleh keluar jendela. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Teguh akan berbeda dari apa yang ia bayangkan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang ia rasakan, dan mungkin, hanya mungkin, ia siap untuk itu. Aku ingin lebih dari sekadar kesenangan sesaat, gumamnya pada diri sendiri, merasa tidak percaya dengan kata-katanya. Dewi, yang sudah terbiasa memegang kendali atas segalanya, mulai merasa bingung dengan perasaan yang tumbuh ini. Ketika teguran dari teman dekatnya, Marini, yang mengingatkan untuk tidak terburu-buru, Dewi tahu bahwa keputusan besar ini harus diambil dengan hati-hati. Apakah ia akan mempercayakan hati dan perasaan kepada seorang pria yang datang dengan tangan kosong? Atau apakah dia akan menahan hatinya dan terus hidup dalam kesendirian di dunia yang sudah ia kenal begitu baik? Malam itu, Dewi merasa gelisah, mengetahui bahwa ia tak bisa menunggu lagi. Perasaan itu harus dijelaskan, atau ia akan terus terjebak dalam kebingungan. Semua pilihan itu mengarah pada satu hal. Apakah ia siap untuk merasakan cinta sejati lagi? Dewi menunggu Teguh di rumahnya. Meskipun ia tidak mengungkapkan apa-apa, malam itu adalah momen penting. Teguh tiba, terlihat sedikit lebih santai, meskipun masih ada ketegangan di antara mereka. Mereka duduk di ruang tamu yang hangat, berbicara dengan lembut namun penuh makna. Dewi mencoba menjaga ketenangannya, tetapi ada percikan di udara yang tak bisa ia abaikan. Setiap sentuhan jari Teguh ketika dia menyentuh tangannya membuat Dewi merasakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ketertarikan fisik. "Teguh," kata Dewi dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. "Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar merasa ada yang lebih dari sekadar hubungan biasa di antara kita." Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari bibir Dewi, seolah dia sudah siap dengan jawaban apapun yang keluar dari mulut Teguh. Teguh, yang selalu sedikit bingung dengan perasaan Dewi, akhirnya mengalihkan pandangannya, merasakan kekuatan kata-kata tersebut. "Aku merasa ada sesuatu yang sangat kuat. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan," jawab Teguh dengan mata yang lebih dalam dan penuh makna. "Tapi aku takut, Dewi. Takut jika aku salah paham atau jika kamu hanya ingin sesuatu yang lebih, sementara aku hanya orang biasa." Dewi tersenyum lembut. Tangannya menyentuh pipi Teguh, merasakan ketegangan dalam tubuhnya yang jelas terasa. "Aku bukan orang yang terbiasa dengan kebingungannya. Jika ini hanya tentang gairah, aku tidak akan mengundangmu ke sini," jawab Dewi, suaranya hampir berbisik. Teguh merasakan sentuhan lembut Dewi yang menggetarkan hatinya. Ada sesuatu yang kuat dalam tatapan mereka malam itu, seolah dunia berhenti sejenak, dan mereka hanya ada berdua. Mereka mulai mendekatkan diri, tubuh mereka hampir bersentuhan, dan Dewi bisa merasakan napas Teguh yang terengah-engah. "Kau ingin tahu lebih banyak tentang aku?" tanya Dewi dengan suara menggoda, suaranya lebih dalam dari biasanya. Teguh hanya bisa mengangguk, dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu, menghapus segala keraguan yang ada di antara mereka. Cinta mereka yang perlahan tumbuh semakin membara, menghangatkan malam yang dingin itu. Seminggu setelah malam itu, hubungan Dewi dan Teguh semakin mendalam.
Mereka sering bertemu, berbicara lebih dalam tentang perasaan masing-masing. Namun ada satu hal yang semakin menguat, hasrat yang tak bisa diabaikan. Malam itu, mereka berada di apartemen Dewi, duduk berdampingan di sofa. Tangan Teguh yang besar meraih tangan Dewi dengan lembut. Dewi memandangi mata Teguh yang penuh dengan gairah dan kerinduan. "Teguh, kamu tahu betul apa yang kita rasakan bukan?" Suara Dewi bergetar, seolah-olah ia sudah siap untuk membuka semua pintu yang telah lama tertutup. Teguh memandang Dewi dengan tatapan yang penuh gairah, seperti ada api yang menyala di dalam dirinya. "Aku tahu, Dewi, tapi aku tak bisa menahan ini lebih lama lagi," jawab Teguh. Suaranya penuh dengan kebutuhan yang begitu nyata. Dewi tersenyum, sedikit menggoda, dan mendekatkan wajahnya ke wajah Teguh. "Maka tunjukkan padaku, Teguh," bisiknya. Dalam sekejap, Teguh tak bisa menahan lagi dorongan yang semakin kuat. Mereka saling berpandangan, dan tanpa kata-kata lebih lanjut, tubuh mereka bertemu dalam keintiman yang tak terelakkan. Ciuman pertama mereka adalah jawaban dari segala keraguan yang ada, dan setelah itu, dunia terasa hilang di sekeliling mereka. Hanya ada mereka berdua, menyatu dalam sebuah hubungan yang semakin membara. Mereka membiarkan hasrat itu menguasai mereka, dan dalam setiap ciuman, setiap sentuhan, semakin jelas bahwa mereka tak bisa melawan perasaan yang semakin kuat itu. Dewi merasa seperti wanita yang kembali hidup setelah lama terkubur dalam rutinitas. Teguh mengungkapkan cinta dan hasratnya dengan penuh gairah, dan Dewi merasakan bahwa ini bukan sekadar permainan. Ini adalah perasaan yang nyata, yang tumbuh begitu dalam. Teguh dan Dewi kembali bertemu. Kali ini suasana lebih tenang, namun ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Dewi merasa cemas, seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi, tetapi ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. "Teguh, apakah kamu hanya menginginkanku karena tubuhku atau karena siapa aku?" Suara Dewi penuh dengan kebingungan dan ketakutan yang semakin mendalam. Teguh mengalihkan pandangannya, merasakan beratnya pertanyaan itu. Ia tahu Dewi adalah wanita yang kuat dan mandiri, namun ia juga tahu perasaan yang tumbuh di dalam dirinya begitu nyata. Aku ingin lebih dari itu, Dewi. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang apa yang ada di hatimu," jawab Teguh, merasa bahwa ini adalah momen penting bagi mereka berdua. Dewi menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia membuka dirinya sepenuhnya kepada pria yang ada di hadapannya. Mereka berdiri di ambang keputusan besar, yang akan menentukan apakah hubungan ini akan berlanjut atau berakhir di sini. Namun, meskipun ada keraguan yang menyelubungi, perasaan mereka yang kuat akhirnya memenangkan segala keraguan, dan mereka tahu bahwa hubungan ini sudah tak bisa diputar-balikan. Malam itu, suasana di apartemen Dewi terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan di antara mereka. Dan meskipun sudah beberapa kali mereka bertemu, malam ini terasa lebih intens. Dewi dan Teguh saling menatap, seolah-olah dunia mereka berdua berhenti berputar. Dewi mengundang Teguh untuk tinggal lebih lama, berbicara, dan menikmati kebersamaan mereka. Tetapi ia tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatinya. Hasrat itu semakin membara. Tak bisa mereka tahan lebih lama. "Teguh, malam ini aku ingin kita lebih dekat lagi. Aku tak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi," bisik Dewi dengan suara yang penuh hasrat, seolah-olah kata-kata itu menjadi pelampiasan dari segala perasaan yang telah lama terkubur. Teguh yang duduk di sampingnya hanya bisa menatapnya dengan mata penuh gairah. Ia tahu, inilah saatnya untuk lebih dari sekadar percakapan atau ciuman ringan. Malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan bagi mereka berdua. Teguh mendekatkan dirinya kepada Dewi, dan dengan gerakan yang penuh keyakinan, ia meraih wajahnya dengan tangan besar yang penuh kelembutan, lalu mengecup bibirnya dengan penuh gairah. Dewi merasakan ciuman itu, hangat dan mendalam, menggelitik seluruh inderanya. Tangan Teguh yang mulai merayapi tubuhnya menambah panas di antara mereka. Dewi membalas ciuman itu dengan penuh gairah, merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar dorongan fisik, tetapi juga kedekatan yang mendalam. Saat mereka berdua terjatuh dalam hasrat itu, Dewi merasakan tubuhnya terbakar. "Aku sudah lama menunggu ini, Teguh.
katanya dalam bisikan yang serak. Keduanya semakin terlarut dalam gairah yang membara, membiarkan dunia mereka menjadi kabur di sekeliling mereka. Hanya ada mereka berdua, menikmati kenikmatan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam itu, mereka membiarkan tubuh mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang tidak perlu. Dewi dan Teguh menyatu dalam satu momen yang penuh gairah. Tak bisa menghindari kenyataan bahwa perasaan mereka sudah terjalin dalam sebuah ikatan yang tak bisa diabaikan. Esok paginya, Dewi terbangun dengan perasaan yang penuh kebingungan. Meskipun malam sebelumnya penuh dengan gairah dan kenikmatan, ada sesuatu yang menggantung di benaknya. Ia sudah merasakan kenyamanan di sisi Teguh, tetapi perasaan bahwa ia bisa kehilangan kendali atas hidupnya mulai menakutkan. Dewi adalah seorang wanita yang terbiasa mengendalikan segalanya, dan dengan perasaan yang semakin mendalam pada Teguh, ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. Teguh, kita perlu bicara. Ini lebih dari sekadar hubungan fisik. Aku ingin tahu jika kamu bisa memberi lebih dari sekadar perasaan yang ada, kata Dewi dengan tegas. Matanya menatap Teguh dengan serius, namun tetap ada kelembutan di dalam tatapannya. Teguh merasa terkejut dengan pertanyaan itu, meskipun ia sudah merasakan ikatan yang lebih kuat antara mereka. Tapi, ia juga tahu bahwa Dewi memiliki lebih banyak yang bisa dia tawarkan, dan itu datang dengan harga. Apa maksudmu, Dewi? Tanya Teguh. Suara hati-hatinya terdengar jelas. Dewi menghela napas, melangkah mendekat dan memegang tangan Teguh. Aku ingin tahu apakah kamu siap untuk menerima mahar ini. Ini bukan hanya tentang uang atau barang, tetapi tentang keputusan yang harus kita buat bersama. Aku ingin menikah denganmu, tapi aku ingin tahu apakah kamu siap untuk menanggungnya. Teguh terdiam sejenak. Matanya menatap Dewi yang begitu kuat dan penuh percaya diri. Dalam hatinya, ia merasa bimbang. Sebagai seorang pria yang sederhana, apakah ia siap untuk menerima tawaran besar itu? Namun, ada sesuatu dalam diri Dewi yang membuatnya merasa ia tidak bisa menolak. Aku tidak tahu, apakah aku siap, Dewi, jawab Teguh pelan, namun dengan suara yang penuh keraguan. Dewi memegang dagu Teguh dengan lembut, menatap matanya yang penuh ketegangan. Teguh, keputusan ini bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk kita. Kita bisa membangun masa depan bersama, tapi aku ingin tahu apakah kamu siap dengan segala konsekuensinya. Dalam hati Dewi, ia tahu bahwa ini adalah ujian pertama untuk hubungan mereka. Apakah Teguh siap menerima tawaran besar ini, atau ia akan pergi dan meninggalkan semuanya? Beberapa hari setelah pembicaraan itu, Teguh semakin terperangah dengan tawaran Dewi. Ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru saja disampaikan oleh wanita itu. Mahar yang besar, pengorbanan yang tak terhitung, dan kehidupan baru yang menunggu di depannya. Namun, di sisi lain, ia merasa bingung. Apakah ia hanya akan menjadi bagian dari rencana Dewi untuk mencari kebahagiaan, atau adakah kesempatan nyata untuk cintanya sendiri? Teguh menghabiskan malam itu bersama Wayan di sebuah bar, mencoba untuk menemukan jawaban. Wayan, yang selalu menjadi teman yang mendukungnya, tahu betul bahwa keputusan ini akan mengubah hidup Teguh selamanya. Bro, kamu tahu kan apa yang kamu rasakan? Cinta itu lebih dari sekadar materi atau status. Jika kamu merasa ada yang lebih dalam di antara kalian berdua, mungkin ini saatnya untuk mengambil langkah besar, kata Wayan, memberikan nasihat yang penuh makna. Teguh menatapnya, ragu-ragu. Tapi, apa yang akan terjadi jika aku hanya tertarik padanya karena kekayaan dan statusnya? Tanyanya, merasa bingung dengan perasaannya. Wayan menepuk bahu Teguh dengan lembut. Kamu sudah merasakan bagaimana rasanya dekat dengannya. Jika kamu bisa mencintainya tanpa memikirkan apapun, kamu akan tahu jawabannya. Kata-kata itu menyentuh hati Teguh, membuatnya mulai berpikir lebih jauh. Setelah malam yang penuh perenungan itu, Teguh akhirnya membuat keputusan. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Hari itu, ia memutuskan untuk kembali kepada Dewi dan menyatakan bahwa ia siap untuk menerima cinta dan hidup bersama dengannya. Bukan hanya untuk kebahagiaan materi, tetapi untuk cinta yang mereka berdua rasakan. Teguh dan Dewi bertemu lagi beberapa hari setelah percakapan yang menegangkan itu. Dewi memandang Teguh dengan tatapan penuh harapan,
tetapi juga ada ketegangan yang tak terucapkan di udara. Ia tahu bahwa ini adalah momen besar, keputusan yang akan menentukan arah hubungan mereka ke depan. Teguh, apa kamu sudah memikirkan apa yang aku tawarkan? Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar siap untuk ini. Dewi bertanya, suaranya rendah dan penuh arti. Teguh menatap Dewi, merasa ketegangan semakin meningkat di antara mereka. Namun, ada satu hal yang ia tahu pasti. Ia tidak hanya tertarik pada Dewi karena kekayaannya. Ada sesuatu yang lebih dalam di hatinya yang menghubungkan mereka berdua. Aku siap, Dewi. Aku siap untuk menerima tawaranmu, bukan hanya karena mahar, tetapi karena aku ingin hidup bersama denganmu. Jawab Teguh dengan suara yang penuh keyakinan. Dewi memandangi Teguh dengan mata yang berbinar, merasa lega dan bahagia bahwa akhirnya mereka telah sampai pada titik ini. Jika kita memulai ini, tidak ada jalan mundur. Apakah kamu siap untuk menjalani kehidupan yang berbeda dari sebelumnya, Teguh? Dewi bertanya dengan lembut. Suaranya penuh kelembutan. Teguh mengangguk, menyentuh tangan Dewi dengan lembut. Aku siap, Dewi. Aku ingin memulai kehidupan baru bersama kamu. Dengan kata-kata itu, mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan meskipun tantangan besar ada di depan, mereka siap untuk menghadapi semuanya bersama. Hari-hari setelah keputusan itu terasa penuh ketegangan namun juga kehangatan yang mendalam. Dewi dan Teguh semakin sering bertemu, mendalami hubungan mereka dengan penuh kesungguhan. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak berjalan mulus, Dewi tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan sisi lain dari perasaannya, keraguan yang terus menghantuinya. Mahar, uang, dan status masih terus mengiringi langkah mereka. Teguh, suara Dewi terdengar lembut, namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Kita sudah membuat kesepakatan, tetapi aku ingin memastikan satu hal. Apakah kamu siap dengan segala konsekuensi? Dewi memandang Teguh dengan mata yang tajam, mencoba mengukur sejauh mana pria ini siap menghadapi kehidupan yang akan mereka jalani bersama. Teguh menatap Dewi dengan mata penuh tekad. Namun ada sedikit keraguan yang masih tampak di balik tatapannya. Aku siap, Dewi. Aku sudah tahu apa yang aku rasakan, jawab Teguh. Suara hatinya kini lebih tegas. Aku bukan hanya menginginkan hidup yang lebih baik, tapi aku juga menginginkanmu. Bukan hanya karena kekayaanmu, tetapi karena hatiku yang semakin terpaut padamu. Kata-kata Teguh itu membuat Dewi tersentak. Ada ketulusan yang ia rasakan, dan seketika perasaan keraguannya menghilang. Mereka berdua tahu bahwa ini bukan hanya tentang uang atau materi, tetapi tentang cinta yang berkembang meskipun datang dengan cara yang tidak biasa. Jika kamu sudah siap, maka kita akan mulai babak baru dalam hidup kita, Teguh. Tidak ada jalan kembali, hanya ke depan. Dewi berkata, matanya yang penuh hasrat seakan berbicara lebih dari kata-kata itu sendiri. Teguh hanya bisa mengangguk, dengan hati yang penuh keyakinan, tahu bahwa hidup mereka bersama akan penuh dengan tantangan, tetapi mereka akan menghadapinya dengan hati yang lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, Dewi dan Teguh mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, semakin mengenal satu sama lain, dan belajar tentang sisi-sisi terdalam mereka. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Dewi, yang sebelumnya selalu mandiri dan kuat, mulai merasakan beban tanggung jawab yang lebih besar. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Teguh, pria yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Aku tak bisa mengabaikan kenyataan ini, Teguh. Dewi berkata dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, matanya penuh dengan kebingungan. Aku membawa banyak hal ke dalam hubungan ini. Tidak hanya kekayaan, tapi juga harapan, dan mungkin terlalu banyak beban. Teguh, yang kini semakin dekat dengan Dewi, memegang tangan wanita itu dengan lembut, merasakan kehangatan tubuhnya yang mulai merasa rentan. Tapi aku juga membawa sesuatu. Dewi, aku membawa perasaan yang tulus, dan aku berjanji tidak akan mengkhianatimu. Aku siap menghadapinya, bersama kamu. Jawab Teguh, suaranya begitu meyakinkan. Aku tidak takut dengan beban itu, karena aku tahu kita bisa saling mengandalkan satu sama lain. Dewi terdiam sejenak. Matanya berbinar seolah mengandung perasaan yang sangat dalam.
Ada sesuatu dalam kata-kata Teguh yang menghangatkan hatinya, dan ia merasa mulai melepas sedikit dari kekakuannya. Kau benar, Teguh. Kita harus saling memberi, bukan hanya menerima. Aku siap untuk itu. Siap memberikan cinta yang lebih tulus tanpa ada keraguan lagi. Dalam pelukan itu, Dewi tahu bahwa meskipun hubungan mereka tampak penuh dengan tantangan, mereka akan menghadapi semuanya dengan pengertian yang lebih dalam. Dengan komitmen yang telah diteguhkan, Dewi dan Teguh mulai menjalani kehidupan bersama yang baru. Dewi menyadari bahwa meskipun kekayaan dan statusnya membawa kenyamanan, kebahagiaan sejati tak hanya datang dari materi. Kini, ia mulai merasa lebih bebas, lebih hidup. Keintiman mereka semakin berkembang, dan hubungan yang dulu terasa seperti sebuah transaksi perlahan berubah menjadi hubungan yang lebih dalam dan lebih emosional. Kamu tahu, Teguh, Dewi berkata dengan senyuman hangat yang hampir tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku tidak pernah membayangkan hidup seperti ini. Aku merasa kita seperti dua dunia yang berbeda, namun kini kita berjalan di jalur yang sama. Teguh menatap Dewi, merasa takjub dengan perjalanan yang mereka lalui. Kehidupan yang sederhana namun penuh kebahagiaan telah menggantikan kehidupan mewah yang dahulu ia miliki. Di sisi Dewi, Teguh melihat sebuah dunia baru yang penuh dengan cinta dan kehangatan. Begitulah hidup, Dewi. Kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan akan membawa kita, tetapi satu hal yang pasti, aku senang kita bisa berjalan bersama. Jawab Teguh, matanya yang penuh cinta tak pernah lepas dari Dewi. Mereka kini lebih sering berbicara tentang masa depan, merencanakan hal-hal yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Dewi mulai merasakan bahwa, meskipun segala sesuatunya tidak sempurna, mereka bisa saling mengisi dan mendukung satu sama lain. Aku tahu kita akan melewati segalanya bersama. Karena cinta ini lebih dari sekadar status atau harta. Ini tentang kita berdua, dan apa yang kita bisa capai bersama, kata Dewi, suaranya penuh dengan keyakinan. Teguh tersenyum, merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa meskipun dunia luar mungkin masih menghakimi hubungan mereka berdua memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dari itu, cinta yang tumbuh tanpa syarat. Seminggu setelah mereka memulai kehidupan bersama, Dewi dan Teguh merasa hubungan mereka semakin intens. Setiap sentuhan, setiap pandangan, semakin mendalam dan menggelora. Mereka mulai menemukan kembali gairah yang hilang dalam hidup mereka masing-masing, dan mereka tak bisa lagi menahan dorongan untuk lebih dekat, lebih intim. Teguh, aku tidak bisa menahan ini lagi. Setiap kali aku melihatmu, rasanya seperti ada sesuatu yang membara di dalam diriku, kata Dewi dengan suara yang penuh hasrat, matanya tak pernah lepas dari wajah Teguh. Teguh, yang telah merasakan perubahan besar dalam diri Dewi, meraih tangan Dewi dan menatapnya dengan penuh gairah. Aku juga merasakannya. Dewi, kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku ingin lebih dekat lagi denganmu. Mereka saling mendekatkan diri, dan dalam momen itu, Dewi merasa tak ada lagi yang perlu dipikirkan. Hanya ada mereka berdua, tubuh mereka yang bersentuhan, dan gairah yang semakin membara. Mereka mulai saling menggoda, saling memanjakan, tanpa ada lagi batasan atau keraguan. Semuanya mengalir begitu alami, seolah-olah dunia berhenti berputar di sekitar mereka. Hanya ada perasaan yang begitu nyata dan membakar hati mereka. Dewi merasa terbuai dalam pelukan Teguh, dan ia tahu bahwa ini adalah saat di mana mereka benar-benar menjadi satu. Tidak ada lagi yang menghalangi mereka, hanya ada cinta dan hasrat yang tak terucapkan. Dalam malam itu, mereka menemukan kembali gairah yang hilang, merayakan hubungan yang semakin mendalam dengan cara yang tak terlupakan. Waktu berlalu, dan Dewi serta Teguh merasa semakin bahagia dengan kehidupan mereka bersama. Mereka berbagi tawa, air mata, dan segala hal yang sebelumnya tak pernah mereka bayangkan akan mereka jalani. Setiap harinya, mereka terus saling mendukung dan mencintai, dengan segala kebahagiaan yang datang seiring dengan perasaan mereka yang semakin dalam. Aku tidak pernah berpikir hidup bisa seindah ini, Teguh. Dewi berkata dengan senyuman penuh makna. Matanya yang berbinar menunjukkan betapa bahagianya ia. Teguh meraih tangan Dewi, menyentuhnya dengan lembut, dan membalas senyuman itu. Kehidupan kita bersama lebih dari yang aku harapkan.
Aku merasa seolah kita bisa menghadapi segala tantangan bersama. Mereka telah melewati begitu banyak rintangan, dan kini, di hadapan mereka terbentang kehidupan yang lebih indah dari yang pernah mereka impikan. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu, Dewi. Tak ada yang lebih penting bagiku selain kamu. Teguh mengungkapkan perasaannya dengan suara yang penuh ketulusan. Dewi hanya tersenyum, mengangguk pelan, dan merasa bahwa kebahagiaan ini tidak datang begitu saja. Ini adalah hasil dari pengorbanan, pemahaman, dan cinta yang mereka bangun bersama. Beberapa hari setelah keputusan besar mereka, kehidupan Dewi dan Teguh tampak berjalan dengan lancar. Mereka semakin dekat, semakin intim, dan semakin mengerti satu sama lain. Namun, kebahagiaan yang mereka rasakan mulai diganggu oleh isu yang muncul di kalangan teman-teman dekat Dewi. Marini, sahabat lama Dewi, meneleponnya dengan berita yang mengusik hati. Dewi, aku harus memberitahumu sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Orang-orang mulai berbicara tentang hubunganmu dan Teguh. Mereka menganggap ini hanya sekadar permainan, sebuah hubungan yang tidak akan bertahan karena perbedaan status. Marini berbicara dengan nada cemas, seolah mencoba memberi peringatan sebelum semuanya terlambat. Dewi merasa gelisah. Apa yang lebih mengganggunya bukan hanya omongan orang lain, tetapi kenyataan bahwa mungkin ia sudah terlalu dalam terjerat dalam perasaan ini. Apakah benar hubungan mereka akan dihakimi hanya karena status sosial? Saat Dewi tiba di rumah, Teguh sedang duduk di ruang tamu, terlihat sedikit ragu, seolah mengetahui bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Aku mendengar apa yang terjadi, kata Teguh dengan suara lembut namun tegas, berdiri dan mendekat. Dewi, tidak peduli apa yang orang katakan, kita tetap bersama. Jangan biarkan hal-hal seperti itu mengganggumu. Dewi menatapnya dalam-dalam, dan meskipun hatinya penuh keraguan, sentuhan tangan Teguh yang lembut di pipinya menguatkan tekadnya. Aku tahu kamu benar, Teguh. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu, tidak peduli apapun yang mereka katakan. Dewi merasakan kehangatan yang menyelimuti tubuhnya saat Teguh menariknya ke dalam pelukannya, mencium dahinya dengan lembut. Kita akan menghadapi ini bersama, bisiknya dengan nada penuh hasrat, menghilangkan semua kecemasan yang sempat mengganggu. Dewi merespons dengan menggenggam erat tubuh Teguh, merasa yakin bahwa tidak ada rintangan yang cukup besar untuk memisahkan mereka. Kehangatan pelukan itu menyatu, dan mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka akan melawan bersama. Beberapa minggu kemudian, Dewi merasa sebuah panggilan dari masa lalunya yang tak bisa lagi ia hindari. Keluarganya di Belanda, meskipun ia telah lama terpisah, ingin bertemu dengannya. Perasaan cemas mulai menghantui dirinya. Ia tahu bahwa keluarga selalu menginginkan yang terbaik untuknya. Tetapi bagaimana mereka akan melihat hubungannya dengan Teguh? Dengan segala perasaan yang baru saja ia bangun bersama pria ini, apakah mereka akan menerima semuanya? Aku harus pergi ke Belanda, Teguh, Dewi berkata, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku harus menemui keluargaku dan menyelesaikan segala sesuatu yang belum tuntas. Ini bukan hanya tentang mereka, tetapi juga tentang aku yang harus menghadapi masa lalu. Teguh mengangguk, namun rasa khawatir tampak jelas di wajahnya. Aku mengerti, Dewi, tapi jangan biarkan masa lalu menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Aku akan selalu ada di sini untukmu. Malam itu, Dewi dan Teguh duduk bersama di balkon, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Kau tahu, Teguh, Dewi melanjutkan dengan suara lembut, seolah-olah setiap kata yang diucapkannya adalah sebuah pengakuan yang telah lama terpendam. Aku takut jika aku kembali ke sana, aku akan terperangkap lagi dalam kehidupan yang tak aku inginkan. Tapi aku juga tahu, jika aku tidak pergi, aku akan selalu terjebak dalam keraguan. Teguh menatap Dewi dengan penuh pengertian, meraih tangan wanita itu dengan lembut, lalu menundukkan wajahnya. Aku akan selalu mendukungmu, Dewi. Pergilah dan temui keluargamu, tetapi jangan lupakan aku. Dewi menatapnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Kau tahu, Teguh, aku merasa lebih kuat denganmu. Aku tidak takut lagi untuk menghadapi masa lalu. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku tahu kita akan melewatinya bersama. Teguh membalasnya dengan ciuman lembut di bibir Dewi,
mengirimkan getaran yang penuh cinta dan gairah yang tak terucapkan. Kamu bukan hanya wanita yang kuat, Dewi. Kamu adalah wanita yang aku cintai, dan aku akan menunggu, apapun yang terjadi. Dengan kata-kata itu, Dewi merasa percaya diri dan siap menghadapi segala rintangan yang akan datang. Dewi tiba di Belanda dengan perasaan campur aduk. Setiap langkahnya terasa lebih berat. Meskipun ia tahu bahwa pertemuan dengan keluarganya ini adalah bagian dari proses untuk melanjutkan hidup. Di bandara, ia bisa merasakan ketegangan di dalam dirinya. Rasanya, waktu kembali berputar ke masa lalu, ke kehidupan yang sudah lama ia tinggalkan. Namun, kini ia membawa teguh dalam hatinya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Aku sudah sampai, Dewi berkata melalui telepon. Suaranya tergetar sedikit. Aku akan menghadapi ini. Aku akan berbicara dengan mereka. Teguh, yang kini berada jauh darinya, menjawab dengan lembut, meskipun suara kekhawatirannya jelas terdengar. Aku tahu kamu bisa menghadapinya. Dewi, jangan lupa, aku di sini menunggumu. Kata-kata Teguh memberi Dewi kekuatan yang tak terduga. Meski begitu, ia tahu bahwa tak akan mudah menghadapi keluarganya. Mereka selalu menginginkan yang terbaik untuknya. Tetapi apakah mereka akan mengerti hubungannya dengan Teguh? Ketika Dewi akhirnya duduk di ruang tamu keluarganya, suasana terasa tegang. Ibunya menatapnya dengan penuh perhatian. Namun ada sedikit kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan di matanya. Dewi, kamu tampak berbeda, kata ibunya dengan suara lembut. Apa yang terjadi dengan hubunganmu di Belanda? Kami mendengar banyak hal. Dan kami hanya ingin memastikan kamu bahagia. Dewi menarik napas panjang, menatap ibunya dan berkata dengan tegas, namun penuh kehangatan. Aku bahagia, Bu. Dan aku ingin kamu tahu, meskipun banyak yang tidak mengerti, aku telah menemukan seseorang yang sangat berarti bagiku. Teguh bukan hanya seorang pria biasa, dia adalah bagian dari hidupku sekarang. Mendengar itu, ibunya terdiam. Tetapi ekspresi wajahnya mulai melunak. Aku tahu ini bukan jalan yang mudah, Dewi, ibunya berkata pelan. Tapi jika kamu bahagia, aku hanya ingin kamu tahu, kami akan mendukungmu. Dewi merasakan kelegaan yang luar biasa. Setidaknya, keluarganya mulai menerima pilihan hidupnya. Setelah berjam-jam berbicara, masa lalu yang dulu selalu menjadi beban kini mulai terasa lebih ringan. Dewi merasa lebih siap untuk kembali ke Teguh, ke kehidupan yang penuh dengan cinta dan tantangan yang siap mereka hadapi bersama. Setelah beberapa hari penuh emosi dan pengakuan, Dewi kembali ke apartemennya di Amsterdam, merasa lega karena akhirnya bisa menghadapi masa lalunya dengan kepala tegak. Begitu ia membuka pintu apartemen, ia melihat Teguh duduk di ruang tamu, menunggu dengan sabar, meskipun ia tahu bahwa perjalanan Dewi tak mudah. Saat Dewi melihatnya, perasaan rindu yang dalam langsung mengalir dalam dirinya. Kau sudah kembali, Teguh berkata dengan senyuman yang penuh makna. Namun ada kecemasan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Dewi berjalan mendekat dan meraih tangannya, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Aku kembali, Teguh. Aku sudah siap untuk melanjutkan hidup kita bersama. Aku merasa lebih kuat sekarang, setelah berbicara dengan keluargaku. Teguh menarik Dewi ke dalam pelukannya, merasakan perasaan yang sama, betapa mereka telah melewati begitu banyak hal, dan betapa kuatnya ikatan di antara mereka. Aku merasa, sejak pertama kali bertemu denganmu, hidupku berubah, Dewi. Dan kini, aku tahu kita tidak bisa lagi terpisahkan. Kata-kata Teguh itu membuat Dewi merasakan kehangatan yang membakar di dalam dirinya. Perasaan yang selama ini terpendam kini kembali menyala. Dan ia tahu bahwa cinta yang mereka miliki semakin kuat. Dengan hati yang penuh gairah, Dewi menarik Teguh ke dalam ciuman yang penuh hasrat. Ciuman itu mengungkapkan semua perasaan mereka, keinginan, dan hasrat yang sudah lama terpendam. Mereka berdua tenggelam dalam kehangatan itu. Tubuh mereka yang saling mendekat dan saling menggoda. Setiap sentuhan, setiap ciuman semakin menghangatkan mereka. Dewi tahu, tak ada yang lebih kuat dari perasaan yang kini ia miliki untuk Teguh. Malam itu, Dewi dan Teguh duduk berdua di balkon,
menikmati keindahan kota Amsterdam yang memudar di bawah cahaya bulan. Suasana terasa begitu tenang, namun dalam hati mereka, ada banyak hal yang harus diselesaikan. Dewi merasa bahwa ia telah membuat keputusan besar, tetapi kali ini, keputusan itu harus datang dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Teguh, aku sudah memikirkan semuanya. Dewi berkata dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. Aku tidak ingin ada lagi keraguan. Aku ingin kita bersama, dan aku siap untuk menjalani hidup ini denganmu, apapun yang terjadi. Teguh menatap Dewi dengan mata penuh cinta dan penghargaan. Ia tahu, meskipun mereka datang dari dunia yang berbeda, perasaan mereka tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Aku juga sudah memikirkannya. Dewi, aku tahu hidup kita tidak akan mudah, tetapi aku siap menghadapi segala hal, asal aku ada di sisimu. Jawab Teguh, tangannya meraih tangan Dewi dengan lembut, seolah menyampaikan janjinya untuk selalu mendukungnya. Dewi merasakan keteguhan dalam kata-kata Teguh, dan tanpa ragu, ia merasakan bahwa ini adalah pilihan hidup yang tepat. Jika kita memutuskan untuk melangkah bersama, tidak ada jalan mundur. Kita akan membangun masa depan bersama. Dewi berkata dengan tekad, matanya bersinar penuh keyakinan. Teguh membalas dengan senyum yang penuh makna, menyadari bahwa meskipun ada banyak rintangan di depan, mereka siap untuk menghadapinya. Dengan satu ciuman lembut di bibir Dewi, mereka tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang mereka bersama. Beberapa bulan setelah Dewi dan Teguh membuat keputusan besar, mereka akhirnya menikah dalam sebuah upacara kecil yang penuh dengan cinta. Meskipun pernikahan itu sederhana, namun keduanya merasakannya sebagai sebuah perjalanan yang penuh dengan arti. Dewi mengenakan gaun putih yang sederhana namun anggun, sementara Teguh tampak tampan dalam setelan jas. Wajahnya dipenuhi kebahagiaan yang tulus. Aku tidak pernah membayangkan bisa berdiri di sini, denganmu. Dewi berkata dengan suara bergetar, matanya penuh dengan air mata kebahagiaan. Teguh meraih tangannya, memandangnya dengan penuh cinta. Kita sudah melewati banyak hal, Dewi. Dan sekarang, aku akan selalu bersamamu, tidak peduli apa yang terjadi. Setelah upacara, mereka berbagi ciuman penuh cinta, yang menandai awal baru bagi mereka berdua. Kehidupan baru dimulai, dan meskipun jalan mereka tidak selalu mulus, mereka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain untuk saling menguatkan. Setelah pernikahan yang penuh kebahagiaan, Dewi dan Teguh memulai hidup baru bersama. Mereka membangun rumah, merencanakan masa depan yang lebih cerah, dan menghadapi dunia bersama sebagai pasangan sejati. Mereka tahu bahwa tantangan mungkin akan datang, tetapi mereka berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain, dalam suka maupun duka. Aku merasa kita bisa melakukan apa saja, Teguh. Dewi berkata dengan senyuman penuh kebahagiaan, matanya yang penuh cinta menatap suaminya. Teguh membalas dengan senyum yang sama, merasa bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan sejati. Dengan cinta yang kuat di hati mereka, Dewi dan Teguh tahu bahwa masa depan mereka akan penuh dengan petualangan yang indah, dan mereka akan menghadapinya bersama. Dan begitulah perjalanan cinta Dewi dan Teguh berlanjut, penuh dengan hasrat, pengorbanan, dan kebahagiaan yang tak terduga. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, bahwa meskipun dunia mungkin berusaha memisahkan kita, hati yang saling terikat akan menemukan jalan untuk bersatu. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita semua berhak merasakan cinta yang sejati, yang datang bukan dari harta atau status, tetapi dari kedalaman hati yang saling mengisi dan memahami. Untuk kalian, para penonton setia, Janda Elit, kami berdoa semoga setiap langkah kalian dipenuhi dengan cinta yang membara, kebahagiaan yang sejati, dan kekuatan untuk terus memperjuangkan apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Jangan biarkan keraguan menghentikan langkahmu, karena setiap keputusan yang kau ambil adalah bagian dari perjalanan takdirmu yang luar biasa. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk subscribe, like, dan share agar kisah-kisah penuh gairah ini terus mengalir kepada lebih banyak jiwa yang haus akan cinta sejati. Tinggalkan komentar tentang perasaanmu, dan bagikan cerita ini ke seluruh penjuru dunia. Biarkan setiap sudut kehidupan merasakan energi cinta yang kuat ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Karena perjalanan ini belum berakhir, dan kisah cinta selanjutnya bisa jadi lebih menggoda dari yang pernah kita bayangkan. Jangan lupa, kita selalu bersama dalam kisah ini, di Janda Elit.